warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Rista Anggraini dengan NPM 030. Dan saya Aisyah Salsabila dengan NPM 02. Saya Amelia Sari dengan NPM 14. Saya Juliana Bella Francisca dengan NPM 46. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi. Yang pertama, model pertumbuhan sederhana. Dan yang kedua, sistem pegas tanpa redaman. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan model pertumbuhan sederhana. Apa sih model pertumbuhan sederhana itu? Jadi, model pertumbuhan sederhana adalah model matematika dasar yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu besaran bertambah atau berkurang seiring waktu, dengan asumsi bahwa laju pertumbuhannya sebanding dengan jumlah besaran tersebut pada saat tertentu. Artinya, semakin besar jumlah yang ada, maka semakin cepat pertumbuhannya. Sehingga pola pertumbuhan yang dihasilkan bersifat eksponensial, bukan linear. Model ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial orde 1 dan digunakan sebagai pendekatan awal untuk memahami perilaku suatu sistem sebelum mempertimbangkan faktor pembatas seperti keterbatasan ruang, sumber daya, atau hambatan fisik yang ada di dalam kondisi nyata. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 13. Orde 1 model pertumbuhan sederhana. Soalnya yaitu populasi memenuhi persamaan DP per DT sama dengan KP. Tentukan solusi umum PT. Jadi, untuk menyelesaikannya, yang pertama yaitu persamaan tadi kan DP per DT sama dengan KP. Jadi, kita tulis DP per P sama dengan KDT. Selanjutnya kita integralkan. Yang pertama kita integralkan 1 per P dP sama dengan, untuk kita integralkan juga yang kedua yaitu integral KDT. Hasil dari integral 1 per P dP yaitu ln P, dan integral dari KDT yaitu KT plus C. Jadi nilai mutlak P sama dengan eksponensial pangkat KT plus C. Kita pindahkan posisinya menjadi eksponensial pangkat KT plus C sama dengan eksponensial pangkat C dikali eksponensial pangkat KT. Kita pindah ruaskan untuk E pangkat C-nya. Jadi E pangkat C sama dengan C1 dikali C1 lebih besar dari 0. Maka P sama dengan C1 eksponensial pangkat KT. Hasil dari PT sama dengan P0E pangkat KT. Jadi, dari persamaan DP per DT sama dengan KP, didapat hasil PT sama dengan P0 eksponensial pangkat KT. Nah, untuk keterangan P0 itu adalah populasi awal saat T sama dengan 0. K lebih besar dari 0 yaitu populasi tumbuhan. Untuk K lebih kecil dari 0 yaitu populasi menurun. Baiklah, untuk makna fisiknya yang dimana secara ilmiah model ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan populasi sebanding dengan jumlah populasi yang ada, sehingga semakin besar populasi, semakin cepat pertumbuhannya. Dalam konteks rekayasa, model pertumbuhan sederhana ini dapat digunakan sebagai alat prediksi awal untuk suatu sistem, meskipun memiliki keterbatasan karena belum mempertimbangkan faktor seperti keterbatasan sumber daya. Secara matematis, standar dan nilai konstanta menentukan apakah populasi mengalami pertumbuhan atau penurunan secara eksponensial. Adapun contoh penerapannya yang dimana kita menggunakan alat dan bahan berupa kertas HPS. Yang pertama, menentukan tujuan percobaan untuk memvisualisasikan pertumbuhan eksponensial yang berasal dari solusi persamaan diferensial. Yang kedua, merancang metode percobaan dengan memilih kertas sebagai media dan menetapkan bahwa setiap lipatan mempresentasikan satu tahap pertumbuhan. Yang ketiga, menyiapkan satu lembar kertas dalam kondisi rata dan belum terlipat sebagai objek percobaan. Yang keempat, menetapkan ketebalan awal kertas sebagai H0 tanpa melakukan pengukuran langsung karena fokus pada pola pertumbuhan. Yang kelima, menentukan aturan pertumbuhan bahwa setiap satu kali lipatan ketebalan kertas menjadi 2 kali lipat, yang dimodelkan dengan rumus Hn sama dengan H0 dikali 2 pangkat N. Yang keenam, melakukan lipatan pertama dan mencatatnya sebagai lipatan ke-1 dengan ketebalan relatif 2H0. Yang ketujuh, melanjutkan lipatan secara bertahap untuk lipatan ketiga, maksudnya untuk lipatan kedua, ketiga, dan seterusnya sambil mengamati perubahan fisik kertas.
Dan yang kedelapan, mencatat hasil setiap lipatan dalam bentuk tabel atau daftar untuk melihat pola pertumbuhan secara sistematis. Oke, selanjutnya ada beberapa penerapan nih dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama ada sandwich panel, yang kedua yaitu ada kardus gulung, dan yang ketiga yaitu ada plywood. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pegas tanpa redaman. Sistem pegas tanpa redaman adalah model getaran mekanis 1 derajat kebebasan atau SDOF yang berosilasi terus-menerus dengan amplitudo konstan. Karena energi total sistem kekal atau tidak ada kehilangan energi akibat gesekan atau redaman. Gerak pegas merupakan salah satu fenomena fisika yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada suspensi mobil, pada pulpen, dan sistem peredaman kejut. Fenomena ini menunjukkan bagaimana suatu benda dapat bergerak bolak-balik karena adanya gaya pemuli dari pegas. Untuk memahami dan memprediksi gerak tersebut secara ilmiah, diperlukan model matematis yang menggambarkan hubungan antara massa benda, kekuatan pegas, dan simpangan terhadap waktu. Dengan mempelajari sistem pegas tanpa redaman, kita dapat memahami dasar gerak osilasi serta melihat bagaimana konsep sains dapat diterapkan dalam teknologi dan rekayasa melalui pendekatan STEM. Selanjutnya, pada gerak osilasi tanpa redaman ini terdapat gaya pegas. Gaya pegas mengikuti hukum Hooke, yaitu F sama dengan min Kx, di mana F merupakan gaya pegas, K merupakan konstanta pegas, dan X merupakan simpangan dari posisi timbang. Tanda minus berarti gaya berlawanan arah dengan simpangan. Jadi, jika pegas ditarik ke kanan, gaya menarik ke kiri. Jika ditekan ke kiri, gaya akan mendorong ke kanan. Selanjutnya yaitu gerak osilasi. Karena gaya selalu menarik kembali ke titik seimbang, massa akan bergerak maju dan mundur, mengalami getaran atau gerakan berulang membentuk gerak harmonik sederhana, di mana gerak harmonik sederhana ini memiliki 3 ciri-ciri, yaitu memiliki amplitudo, memiliki periode, dan memiliki frekuensi. Baiklah, saya akan menjelaskan soal nomor 14 orde 2 sistem pegas tanpa redaman, di mana soalnya gerak suatu massa memenuhi md kuadrat x per dt kuadrat plus kt sama dengan 0. Tentukan solusi umum persamaan tersebut, di mana kita mulai dari md kuadrat x per dt kuadrat plus kt sama dengan 0. Kita bagi semua elemen dengan m sehingga menjadi d kuadrat x per dt kuadrat plus k per m dikali x sama dengan 0. Kita asumsikan bahwa k per m sama dengan omega kuadrat, sehingga kita ubah menjadi d kuadrat x per dt kuadrat plus omega kuadrat x sama dengan 0. Kita asumsikan kembali bahwa d kuadrat x per dt kuadrat itu sama dengan x, sehingga menjadi x plus omega kuadrat x sama dengan 0. Lalu kita mencari xt sama dengan eksponensial pangkat r dikali t. Turunan keduanya yaitu r kuadrat eksponensial pangkat r dikali t. Dengan persamaan awal tadi, kita ganti nilai x-nya sehingga menjadi eksponensial pangkat rt r kuadrat plus omega kuadrat sama dengan 0, di mana eksponensial pangkat rt tidak sama dengan 0. R kuadrat plus omega kuadrat sama dengan 0. R kuadrat sama dengan min omega kuadrat. R kuadrat sama dengan plus minus imajiner omega, di mana nilai eksponensial imajiner omega t sama dengan C1 cos omega t plus C2 sin omega t. Ini merupakan persamaan Euler, sehingga kita dapat xt sama dengan C1 cos omega t plus C2 sin omega t. Kita ganti nilai omega dengan akar k per m, sehingga menjadi C1 cos akar k per m dikali t plus C2 sin akar k per m dikali t. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tanpa redaman atau tanpa gesekan. Tanpa redaman itu sendiri adalah kondisi getaran sistem mekanis di mana tidak ada gaya resistif eksternal seperti gesekan atau hambatan udara yang mengurangi energi sistem tersebut, sehingga amplitudo getaran itu tetap konstan terhadap waktu. Ini adalah model ideal yang bergetar selamanya pada frekuensi alami atau natural frequency setelah simpangan awal diberikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai makna fisik dari persamaan yang telah kita selesaikan tadi. Makna fisiknya yaitu solusi persamaan diferensial tersebut itu menunjukkan bahwa benda pada pegas bergerak bolak-balik di sekitar posisi setimbang yang disebut dengan getaran harmonik sederhana. Nah, karena tidak ada gesekan, energi sistem itu tetap konstan sehingga getaran tidak melemah. Maka kecepatan getaran itu dipengaruhi oleh massa dan kekakuan pegas, di mana massa akan lebih besar membuat gerak lebih lambat, sedangkan pegas yang lebih kaku itu membuat gerakannya menjadi lebih cepat.
Nah, dari sini itu membuktikan bahwasanya solusi matematika itu sesuai dengan perilaku fisik benda di dunia nyata. Oke, selanjutnya ada pun contoh praktikum dari materi tersebut, itu alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada statif 1 set, ada beban, ada pegas, ada penggaris, dan juga ada stopwatch. Nah, untuk gambar-gambarnya bisa kalian lihat pada PPT. Lalu, ada pun langkah-langkah praktikum pegas yang telah kami praktikumkan, yaitu yang pertama kita bisa menyiapkan alat-alat dan bahannya, yaitu pegas, statif, beban, stopwatch, penggaris. Lalu yang kedua yaitu pasang pegas pada statif dan gantungkan beban di ujungnya. Lalu yang ketiga, timbang massa beban dan ukur panjang awal pegas tanpa beban. Lalu yang keempat, kita bisa ukur pertambahan panjang pegas saat diberi beban. Lalu kita bisa menghitung kosata pegas jika diperlukan, yaitu dengan menggunakan rumus dari hukum Hooke itu sendiri. Lalu tarik beban sedikit ke bawah untuk memberi simpangan kecil pada pegas. Lalu selanjutnya yang keenam, kita lepaskan beban tanpa dorongan tambahan agar berosilasi bebas. Selanjutnya, kita bisa ukur waktu untuk 10 getaran penuh. Menggunakan stopwatch bisa diamati kita 10 getaran penuhnya. Lalu yang ke-8 yaitu hitung periode getaran dengan rumus T sama dengan M kali G per delta X atau pertambahan panjangnya. Yaitu 9, ulangi percobaan dengan berbagai massa yang berbeda dan catat semua data tersebut itu di dalam tabel. Lalu analisis hubungan massa dan periode dan simpulkan kesesuaian dengan teori gerak harmonik sederhana. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari nih, yaitu yang pertama ada suspensi mobil, yang kedua yaitu ada per kasur, dan yang ketiga yaitu ada shock motor. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.